Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 1496 sampai 1517 Januari 1938. Hari ini, sejak pagi-pagi buta, jiwaku telah diliputi kegelapan. Aku tidak dapat mengangkat diri kepada Yesus, dan aku merasa seolah-olah sudah ditinggalkan olehnya. Tetapi aku tidak mau berpaling kepada ciptaan untuk mencari terang, sebab aku tahu bahwa mereka tidak mampu menerangi aku kalau Yesus menghendaki aku tetap berada dalam kegelapan. Aku berserah kepada kehendak dan sengsaranya yang kudus. Tetapi semakin lama pergulatanku menjadi semakin berat. Dalam ibadat sore, aku ingin memadukan diri dengan para suster lewat doa. Ketika ibadat sore tiba, dalam pikiran aku pergi ke kapel. Tetapi rohku tenggelam dalam kegelapan yang bahkan semakin pekat. Aku sungguh-sungguh berkecil hati. Kemudian aku mendengar suara setan. Lihatlah, betapa segala sesuatu yang diberikan Yesus kepadamu serba bertentangan. Ia menyuruh engkau mendirikan suatu biara, dan kemudian ia membuat engkau sakit. Ia menyuruh engkau untuk mempersiapkan penetapan pesta kerahiman ilahi, sedangkan seluruh dunia tidak menghendaki pesta seperti itu. Mengapa engkau berdoa demi adanya pesta seperti ini? Pesta ini sama sekali tidak cocok. Jiwaku tetap tinggal diam. Lewat doa, mohon kehendak yang kuat, aku terus berdoa tanpa masuk ke dalam percakapan dengan roh kegelapan. Tetapi rasa jijik yang luar biasa terhadap kehidupan menguasai diriku, sehingga aku harus memohon kehendak yang kuat untuk terus hidup. Sekali lagi aku mendengar suara si penggoda. Mintalah kematian untuk dirimu sendiri besok sesudah komuni kudus. Allah akan mendengarkan engkau, karena selama ini Ia sudah begitu sering mendengarkan engkau, dan sudah memberi kepadamu apa yang engkau minta. Aku tetap tinggal diam. Lewat doa mohon kehendak yang kuat, aku terus berdoa. Atau lebih tepat, aku menyerahkan diri kepada Allah, sambil memohon kepadanya dalam hati, agar pada saat ini Ia tidak meninggalkan aku. Hari sudah pukul 11 malam, dan suasana di sekelilingku sunyi senyap. Para suster sudah tidur di kamar masing-masing, dan sendirian jiwaku bergulat dengan godaan yang berat. Si penggoda melanjutkan serangannya. Mengapa engkau harus peduli dengan jiwa-jiwa lain? Engkau harus berdoa hanya untuk dirimu sendiri. Mengenai orang-orang berdosa, tanpa doa-doamu pun, mereka akan dipertobatkan. Aku melihat bahwa pada saat ini engkau sangat menderita. Aku mau memberimu sebuah nasihat yang akan menjadi pangkal kebahagiaanmu. Jangan pernah berbicara mengenai kerahiman Allah. Terlebih jangan mendorong orang-orang berdosa untuk percaya akan kerahiman Allah, sebab mereka harus menerima hukuman yang adil. Hal lain yang sangat penting, jangan mengatakan kepada bapak-bapak pengakuanmu,
khususnya Bapa pengakuan dan imam yang luar biasa di Vilnius itu, apa yang terjadi dalam jiwamu. Aku mengenal mereka, aku tahu siapa mereka. Dan karena itu aku mengingatkan engkau untuk berhati-hati terhadap mereka. Engkau tahu, untuk menjadi seorang biarawati yang baik, cukuplah hidup sama seperti yang lain. Mengapa engkau mau menanggung begitu banyak kesulitan? Aku tetap tinggal diam. Lewat doa mohon kehendak yang kuat, aku tetap tinggal di dalam Allah, meskipun suatu rintian sempat lolos dari hatiku. Akhirnya, si penggoda itu pergi, dan aku yang sudah kehabisan tenaga, seketika itu juga tertidur. Pagi hari sesudah komuni kudus, aku langsung pergi ke kamarku, dan sambil bersujud, aku membarui penyerahan diri dalam segala hal kepada kehendak Allah. Yesus, aku mohon kepadamu, berilah aku kekuatan untuk bertempur. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu yang teramat kudus. Jiwaku sungguh terpikat oleh kehendak-Mu yang teramat kudus. Pada saat itu, aku melihat Yesus yang berkata, Aku senang dengan apa yang sedang engkau lakukan. Engkau dapat terus menikmati damai kalau dalam kaitan dengan karya kerahiman ini. Engkau selalu berusaha dengan sebaik-baiknya. Berusahalah sungguh-sungguh untuk bersikap sejujur mungkin terhadap Bapa pengakuanmu. Dengan menggodamu, setan tidak memperoleh apapun, sebab engkau tidak masuk ke dalam percakapan dengan dia. Teruslah bersikap seperti itu. Hari ini, dengan bertempur sedemikian setia, engkau memberikan kemuliaan yang besar kepadaku. Biarlah dikukuhkan dan digoreskan dalam hatimu, bahwa aku selalu menyertaimu. Juga kalau engkau tidak merasakan kehadiranku di tengah pertempuran. hari ini kasih Allah membawaku memasuki dunia yang lain. Aku tenggelam di dalam cinta. Aku meluapkan cinta dan aku merasakan bahwa aku dicintai. Dan semua ini kualami dengan penuh kesadaran, sambil menyadari kemuliaan Allah yang agung dan kekecilanku sendiri. Jiwaku terbenam di dalam Tuhan. Tetapi lewat pengetahuan, ini kebahagiaanku meningkat. Kesadaran ini sedemikian nyata di dalam jiwaku, sedemikian kuat dan sekaligus sedemikian lembut. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.